Buka hati, buka hoki. Jumpa lagi dengan saya, Akino. Kisah tentang hantu dan siluman sangat menarik orang. Tidak peduli apakah itu orang barat, orang timur. Kita di Indonesia, cerita tentang hantu sangat menarik perhatian orang. Makanya tidak heran banyak hiburan, banyak film, banyak video tentang hantu. Begitu pula di Tiongkok. Kita bisa melihat film-film Hong Kong ya dengan begini. Wah, itu sangat populer ya kan. Tapi soal hantu dipajakin, rasanya ini ide baru. Di dalam kisah-kisah hantu Tiongkok, kita mengenal ada hantu yang bisa menjadi sahabat, ada hantu yang bisa jadi pacar, bahkan ada hantu yang bisa menjadi pasangan hidup. Tapi juga ada hantu yang datang karena balas dendam, ya. Ceritanya begitu banyak. Akan tetapi hanya ada satu ide yang memanjakin hantu. Nah, ini kan tentu menarik. Ide untuk memanjakin hantu dan siluman ini datang dari seorang filsuf yang lahir 720 sebelum Masehi yang bernama Quanzhong atau sering disingkat Quanzi. Quanzi ini atau Quanzhong sangat dikagumi oleh Konfusius atau Konghucu. Konghucu lahir 100 tahun setelah Quanzi. Konfusius pernah berkata, jika tanpa Quanzi, kita masih memasang kancing baju terbalik. Orang Tionghoa dulu menggunakan pakaian, kancingnya itu lapisan kiri menutupi kanan. Nah, dia berkata, kalau nggak ada Quanzi, lapisannya terbalik, berarti kanan menutupi kiri. Apa maksudnya? Artinya peradaban Tiongkok waktu itu akan jungkir balik, tidak ada kemajuan. Selain itu, Quanzi adalah salah satu dari 6 perdana menteri yang terkenal di Tiongkok kuno. Ide tentang memajaki hantu dan siluman muncul ketika bangsawan Huan bertanya soal pajak. Saya akan menerapkan pajak spesial untuk bangunan. Quanzi langsung bilang, jangan. Karena kamu akan mengganggu dan merusak industri konstruksi. Saya akan memajaki pendapatan orang. Jangan, karena kamu mengajarkan rakyat kamu untuk menipu angka-angka. Dengan nada tinggi dia berkata, saya akan memajakin 6 binatang peliharaan. Jangan, karena penduduk akan membunuh binatang-binatang tersebut. Kalau gitu, saya akan memajaki pohon-pohon. Jangan. Karena petani akan memotong semua pohon-pohon. Kalau gitu, apa yang saya bisa pajakin? Pajakinlah hantu dan siluman. Bangsawan Huan kaget dan bertanya lagi, saya harus memajaki hantu dan siluman? Bangsawan Huan bingung dengan ide memajakin hantu dan siluman. Mungkin bagi seorang filsuf Quanzi, ini tentu memiliki arti yang dalam. Nah, saya memberikan Anda untuk berpikir, bagaimana ya caranya memajakin hantu dan siluman? Apakah hantu siluman di dalam cerita ini adalah hantu siluman yang benar? Atau ini adalah suatu bahasa yang halus untuk siluman, ya, hantu, tanda kutip. Nah, coba Anda komen di bawah ini. Stop, jangan skip dulu video ini, karena bagian terpenting dari video ini adalah yang akan saya sampaikan. Tentang apa? Tentang keberhasilan dan kegagalan. Ini penting sekali dipahami. Quanzi pernah berkata, Seng yu li, cheng yu wu, shi yi ao. Hidup atau bisa berproses karena ada pertimbangan. Berhasil karena praktikal. Gagal karena sombong. Quanzi adalah bapak legalisme yang mementingkan metode untuk mencapai sesuatu. Tapi di dalam soal keberhasilan dan kegagalan, dia bukan mengatakan metode. Banyak di antara kita menduga bahwa sukses ada metode. Dan tidak heran kita melihat begitu banyak pelatihan yang menekankan soal metode. Tapi Quanzi mengatakan, sukses bukan soal metode, tapi adalah soal sikap kita. Pertama, kalau kita mau berhasil, kita harus praktikal. Apa itu praktikal? Sederhana sekali, kalau kita memulai usaha, gunakan apa yang ada, bukan dengan apa yang ideal. Misalnya, seorang ibu mau menjual ayam goreng secara online. Nah, dia tidak perlu pergi lagi ke toko atau pergi ke pasar untuk membeli kuali yang sekali goreng 10 ekor. Nggak usah, gunakan saja perabotan yang ada di dalam rumah.
Atau seseorang ingin membuka kafe. Buka saja kafenya dengan seadanya, dengan kemampuan yang ada. Yang penting rasanya enak dan harganya murah. Ini juga ditekankan oleh Deng Xiaoping yang mengatakan tidak peduli kucing merah ataupun kucing hitam. Yang penting bisa nangkap tikus. Ini adalah hasil dari cara berpikir praktis. Sekitar tahun 60-an ada kepercayaan orang barat bahwa hanya ideologi kapitalislah yang bisa mengeksplorasi ruang angkasa. Tiongkok membuktikan eksplorasi ruang angkasa bukan soal ideologi. Kemudian gagal disebabkan oleh kesombongan. Kita sering menduga orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang sombong. Saya melihat tidak. Justru orang-orang yang banyak gagal karena sombong. Orang-orang orang-orang yang gagal justru banyak yang sombong. Sombongnya apa? Tidak mau belajar. Udah melakukan salah, tidak mau minta maaf. Sudah dikasih tahu, minta maaf. Tidak juga mau melakukan minta maaf. Kenapa sombong? Karena egonya terlalu di depan. Mereka berpikir, saya sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Harga diri saya ini satu-satu yang harus saya pertaruhkan di depan. Ini adalah pandangan salah. Persoalan gagal tampaknya sudah dipecahkan dengan baik oleh Quanzi. 2700 tahun yang lalu, kesimpulan dari Quanzi adalah sama dengan kesimpulan hari ini. Apa itu? Kegagalan karena kita sombong. Karena kita sombong, kita tidak mau mengakui kita lemah, kita tidak mau mengakui kita memang perlu belajar lagi. Kemudian bagian yang pertama, untuk hidup. Ya, untuk hidup dulu yang paling penting nih, untuk hidup. Untuk hidup apa maksudnya? Kita memiliki energi untuk melakukannya dalam jangka panjang dan dengan prinsip-prinsip yang praktis, tujuan kita bisa tercapai. Nah, Pertimbangan apa yang perlu kita lakukan? Ada 3. Pertama adalah pertimbangan nilai. Apakah nilai yang saya kejar memiliki nilai yang setimpal dengan pengorbanan saya? Kalau sudah, maka kita masuk kepada 2. Apakah fasilitas yang ada bisa saya manfaatkan untuk mencapai tujuan saya? Dan yang ketiga, bagaimana kita menyusun strategi? Dan bagaimana kita mengembangkan taktik untuk mewujudkan strategi tersebut? Benang merah dari cerita ini adalah ubahlah sikap kita jika kita ingin berhasil. Sekian uraian saya sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tolong di like, di share, dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.